Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, dalam pengantar saya menjelaskan bagaimana dua hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini dipelihara dan dilaksanakan oleh seseorang atau pribadi manusia kita. Pertama, kita memiliki tiga dimensi atau tiga hal utama yang melekat dalam diri kita. Pertama, kita punya keunggulan, punya hati. Manusia memiliki hati yang bisa merasakan dan mengalami kasih sayang. Dan lawan dari kasih sayang itu hati yang benci, dendam, iri. Itu lawan dari cinta kasih. Yang kedua, keutamaan pada diri manusia yang kedua adalah manusia memiliki jiwa. Jiwa manusia yang bersih. Tentu jiwa ini akan membuat antara manusia dengan Tuhan itu punya relasi khusus. Ketika jiwa kita tidak bersih, maka tentu itu kena dosa atau kena noda atau tercemar. Kalau sudah tercemar, tentu hukum Tuhan ini dia tidak terjaga. Dan yang ketiga, manusia memiliki keutamaan akal budi. Akal budi manusia supaya dia bisa berpikir sehat. Dia bisa berpikir untuk keselamatan. Dia bisa berpikir antara Tuhan dan dirinya bagaimana. Dengan demikian bisa mengatur hidupnya dengan cara berpikir yang baik. Jika cara berpikir kita yang baik itu dirubah menjadi cara berpikir yang buruk atau jahat atau jelek, pasti mempengaruhi kekacauan, kebencian, emosi. Karena itu di antara ini memang Tuhan bilang hukum terpelihara dari tiga keutamaan tadi. Terpelihara tetapi juga melaksanakan dalam hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kita belajar bagaimana hukum mengasihi Allah dan mengasihi manusia ini dijalankan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar dari situ. Kita belajar bagaimana Tuhan punya hati itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Kalau melihat sakit, kalau ada sakit, kerasukan, miskin, orang sederhana, dia berjumpa dengan sesama yang lain yang sedang menderita. Tuhan Yesus punya hati itu dia tergerak untuk mengasihi. Harus belajar di situ. Kalau misalnya kita melihat dalam hidup kita, kalau kita melihat orang asing yang tidak punya tempat, mungkin di Kombas kah, di manakah cari-cari jalan di situ, hilangkah, kesasar kah, lalu kalau tidak tersentuh tergerak hati, berarti ini hukumnya itu tidak penuh. Dia setengah, bukan segenap hati, tapi setengah hati. Yang kedua, Tuhan Yesus punya bagaimana jiwanya ini
menjaga relasi Tuhan Allah dengan dirinya sebagai Bapa dengan anak, jaganya di dalam doa. Tuhan Yesus berdoa kepada orang, untuk umat, untuk dunia, para murid, untuk kita. Apakah kita biasa berdoa atau tidak? Bagaimana jiwa Tuhan? Atau seperti perkataan Bunda Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Baru jiwa kita memuliakan apa? Ya, jiwa kita buat apa? Jiwa kita itu dia fungsinya untuk memuliakan, menyembah, memuji Tuhan, berdoa. Kalau ada seperti itu, maka kita sedang menjaga firman Tuhan, hukum yang pertama dan kedua. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus punya seluruh pemikirannya itu berpikir tentang bagaimana kerajaan Allah itu harus nyata di bumi, harus dialami di tengah-tengah manusia, harus disentuh. Kerajaan Allah itu dengan seluruh perbuatan baik. Tuhan mengajarkan perbuatan baik supaya kerajaan Allah itu sungguh-sungguh dialami. Bagaimana kalau kita tidak menampilkan kerajaan Allah? Berarti kita setengah, ya, pikiran kita bukan segenap akal budi, tapi setengah akal budi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam bacaan pertama tadi, gambaran tentang orang asing, yatim piatu, janda, dan meminjamkan uang kemudian dikembalikan dengan bunga yang besar terhadap orang miskin. Memiskinkan orang dengan cara seperti ini, cara memiskinkan yang lain. Tuhan Allah bilang, kalau kamu berlakukan seperti ini terhadap sesamamu, kalau dia tidak buat, berarti saya yang buat terhadap engkau. Engkau membuat orang lain jadi janda, jadi yatim piatu, menderita. Kalau dia tidak balas, berarti Tuhanlah yang balas kepadamu. Itu tegas. Itu artinya mengasihi sesama. Hukum yang kedua ini tidak jalan. Mengasihi sesama, berlakukan sesama seperti diri sendiri, itu jadi rusak. Dan dalam bacaan kedua, bagaimana manusia menduakan Tuhan, dua Tuhan, Tuhan yang Tuhan Allah dan Allah-Allah yang lain. Seluruh pemikiran hatinya, akal budinya, terus jiwanya itu terbagi atas dua. Tidak mungkin orang menyembah dua Tuhan, pasti dia akan setengah. Jadi kalau pikiran, akal budi, hatinya dan jiwa lebih banyak memperhatikan hal-hal dunianya, hal-hal lahiriah, maka dia dengan sendirinya hukum mengasihi Allah itu akan jadi setengah, akan berkurang, tidak seutuhnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, antara kita melihat dalam konteks keselamatan, bagaimana kita melihat
janda dalam arti lahiriah, tetapi pesan lahiriah itu ada pesan rohaninya. Yang jadi janda itu artinya dia kehilangan teman hidupnya. Entah dia duda, janda itu sebelumnya lengkap, tapi setelah itu berkurang. Misalnya cerai mati atau cerai hidup, itu tidak ada teman lagi. Yatim piatu atau yatim, dia kekurangan orang tuanya, itu tidak lengkap. Sedangkan orang asing, dia tidak punya keluarga. Jadi dalam arti rohani begini, bagaimana kita menjadi asing di dalam komunitas keluarga besar paroki ini misalnya. Sesama beriman itu satu keluarga besar atau keluarga Allah, keluarga paroki, seiman. Tetapi kalau orang Katolik kemudian dia tidak merasa memiliki yang lain, dia tidak merasa orang lain sebagai sesama Katolik, sesama beriman, sesama memiliki satu iman yang sama, lalu dia menyendiri, itu dia sudah menjadi orang asing di situ. Dia orang asing di Kombas kah? Dia orang asing di paroki kah? Dia orang asing di dalam lingkungan di situ kah? Dia tidak bergabung dalam kegiatan-kegiatan rohani yang sama. Dia tidak bergabung dalam doa-doa Kombas. Itu dia jadi orang asing di situ. Yang kedua, bagaimana yatim piatu? Ini piatu. Kalau engkau memiliki Tuhan, maka engkau dia akan merasa orang tua. Tuhan itu jadi orang tua. Tapi kalau dia melepaskan Tuhan, itu sudah piatu di situ, yatim piatu. Dia keluar dari kasih sayang Tuhan. Dia jadi anak yatim piatu. Apakah ada seperti itu? Kita sendiri yang tahu. Yang ketiga adalah sepasang suami istri. Antara Tuhan dengan manusia itu digambarkan dengan suami istri dalam perjanjian lama. Jadi kalau Tuhan meninggalkan engkau dan engkau meninggalkan Tuhan, itu sudah cerai itu. Jadi apakah engkau sudah cerai dengan Tuhan itu sudah lama atau belum, atau ada rencana begitu? Semoga kesatuan engkau dengan Tuhan seperti engkau dengan sepasang. Tuhan mencintai engkau, engkau juga mencintai Tuhan dalam segenap hati, pikiran dan jiwanya. Atau engkau melihat Tuhan, engkau tidak lagi yatim piatu karena Tuhan menyertai. Atau engkau tidak lagi menjadi orang asing karena ada seiman, keluarga besar, seiman, segereja, selingkungan, sekombas. Ya. Di situ ada engkau tidak menjadi orang asing. Ini yang kita bangun dalam diri kita. Kita jangan menjadi orang asing dengan keluar dari itu. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit.